Kasus korupsi yang menjerat adik kandung Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Hosiah Tubagus Hairiwardana menyeret sejumlah nama artis cantik. Wawan diduga korupsi pengadaan alat kesehatan Alkes pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. Dia bersama kakaknya kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Januari lalu. Selain itu, keduanya juga dijerat dengan pasal penyuapan. Wawan bersama dengan Ratu Atut diduga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar terkait pengurusan perkara Pilkada Lebak, Banten. Dari kasus korupsi di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kemudian mengembangkan kasus Wawan ke pencucian uang. Wawan ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang pada 13 Januari 2014. Terkait pencucian uang Wawan, KPK sudah menyita 38 mobil dan 1 unit sepeda motor gede. Kendaraan ini disita dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Banten dan artis. Lalu, bagaimana bisa kasus Wawan ini menyeret sejumlah nama artis? Artis cantik Jennifer Dunn misalnya, ia sudah merasakan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Wawan. Jennifer memang mengakui menerima mobil dari Wawan sebagai hadiah karena masuk ke dalam production house yang dikelola Wawan. PH Wawan disebut berniat menggait Jennifer untuk bermain dalam sebuah produksi. Selain Jennifer, artis cantik lain Rebecca juga sudah mendatangi gedung KPK untuk diperiksa terkait kasus yang sama. Selain Jennifer dan Rebecca, KPK kabarnya juga sudah membidik sejumlah artis terkait kasus Wawan untuk segera diperiksa. Sebagian kalangan berpendapat terlalu prematur untuk menyebut bahwa sejumlah artis itu diduga terlibat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wawan. Mengingat apa yang dilakukan KPK merupakan sebuah cara membidik sejumlah aset yang diduga terkait pencucian uang Wawan. Dan sialnya, memang sejumlah aset itu mengalir ke sejumlah artis. Tentunya dibutuhkan penyelidikan lebih mendalam lagi. Apakah artis yang menerima aliran dana itu terlibat? Bagaimana jika sejumlah dana atau barang yang diberikan oleh orang seperti Wawan itu memang merupakan sebuah ongkos dari sebuah pekerjaan yang dilakukan secara profesional? Seperti yang terjadi pada artis Ayu Azhari. Artis blasteran Pakistan ini sempat dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap Ahmad Fatona. Dan ia bahkan menyerahkan uang yang pernah ia terima dari Fatona ke KPK. Namun, Majelis Hakim Tipikor yang memvonis Fatona hukuman 14 tahun penjara menilai pemberian uang dari Fatona ke Ayu Azhari adalah sah karena didasarkan kepada alasan profesional. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada KPK untuk mengembalikan uang milik Ayu Azhari. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menilai beberapa artis yang menerima aliran dana dari dugaan tindak pidana pencucian uang tetap bisa dianggap terlibat, bahkan disebut korupsi juga. Mengingat rekam data PPATK telah mencatat ini bukanlah modus baru. Bisakah artis dipidana karena menerima aliran dari tersangka korupsi? Ya, itu tema kita, layakkah artis-artis tersebut terseret kasus terseret kasus hukum gara-gara barang-barang yang diterimanya, barang atau uang yang diterimanya. Untuk bahas tersebut saya saat ini berdiri tengah, sebelah kanan saya ada grup pria dan di sebelah kiri ada grup perempuan. Ini yang grup pria dulu ada Sis NS. Ini artis juga ini. Jangan-jangan terima juga nggak pernah? Artis. Pernah sering. Alphard yang di depan bukan kan ya? Apa? Alphard yang
gitu. Saya pulang dari sini juga terima uang dari sini. Iya. Kemudian ada Ramdan Alamsyah, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan kemudian ada Ibu Yenti Garnasi, pakar hukum pidana. Selamat malam. Dan ada Kamel Petir, artis juga ini, calon anggota DPR RI juga. Selamat malam. Selamat malam. Ini kayaknya artis-artis di sini dijamin tidak ada yang terima begitu ya? Nggak ada. Aliran-aliran dana yang Walaupun saya mencurigakan. secantik yang di sana, tapi saya nggak tahu. Oh, ini bener gue. Ya, Iya. harus hati-hati sekarang, Mbak. Nerima Menyadari ya? gitu, iya benar. Ya, tapi kalau mungkin Ibu Yanti dulu ya, kan mereka ini sebenarnya tidak tahu. Ya, bayangkan saja misalnya saya jadi moderator atau seminar, terus tiba-tiba gara-gara saya terima honor jadi urusan sama KPK nih. Ya kalau terimanya honor sesuai dengan standarnya, alasannya jelas ya enggak lah. Meskipun itu berasal dari hasil kejahatan misalnya, tapi kita sangat tidak bisa, apalagi tahu patut menduga pun tidak. Tetapi kalau tiba-tiba honornya 200 juta gitu, padahal hanya 10 menit gitu ya misalnya. Nah itu kan patut dipertanyakan, kan ada kecurigaan. Nah kalau ada kecurigaan bahwa itu tidak sesuai dan ada kejanggalan, tapi nekat nerima itu sebetulnya yang. Tapi kalau hadiah bisa misalnya kan zaman sekarang kadang-kadang ada hadiah itu biar teman dekat saja, hadiah mobil begitu gimana? Ya sekarang kan pasal 5 jelas-jelas ada ya mengatur bahwa kalau menerima dan kemudian nanti penegak hukum melihat bahwa ada aliran dana dari seorang tersangka korupsi misalnya, kemudian aliran itu pada kita menerima mobilnya kan, kita paling tidak konsekuensi kita adalah kita akan diperiksa. Ya kemudian kalau itu nyata-nyata berasal dari hasil korupsinya, pasti mobil juga ditarik kembali. Jadi kalau hadiah-hadiah yang tidak wajar tiba-tiba besar sekali dan kita tuh perlu curiga. Ya dengan cara-cara yang lebih baik lah ya, nggak usah tanya ini hasil korupsi apa bukan, ya enggak lah seperti itu. Tetapi Mungkin, kan ya. ada cara-cara lain gitu. Mungkin Kamel ada pengalaman seperti itu, ada yang memberi hadiah atau bagaimana? Waspada kali ya kalau hadiah, kalau kami tanggapin situ hadiah haram. Kalau udah ketahuan itu udah berkasus, dia nggak usah di. Tahu dari mana ini haramnya? Mengandung lemak babi atau gimana? Haramnya udah ketahuan itu dia ditangkap KPK kan berarti haram. Sebelum. Oh sebelumnya kalau mungkinnya curiga. memang ketidaktahuan mereka mungkin lebih waspada aja. Ada apa nih kalau yang kayak Ibu bilang tadi. Tapi mungkin lebih pada apa ya? Selain waspada juga 10 menit yang tadi, kalau honor sih kan ketahuan. Honor itu kan memang ada budgetnya. Tapi kalau Lamborghini honornya itu hebat benar, gak ada Lamborghini. Tapi mungkin Bang Sis juga dulu ya. Menurut Anda layak tidak sih orang menerima kemudian jadi terseret kasus hukum gitu ya? Karena kan mungkin hanya misalnya Ayu Azhari, meskipun pada akhirnya dikembalikan uangnya, tapi kan namanya ini sudah rusak. Waktu itu akan caleg aja sampai batal ya, gara-gara dipanggil. Ada yang layak, ada yang tidak layak. Misalnya gini, saya punya lukisan dibeli 200 atau 2 miliar lah. Gak ada yang bisa menakar harga lukisan. Siapapun gak ada yang bisa. Ternyata setelah dibeli, yang beli ternyata koruptor. Terus bagaimana? Itu pertanyaan saya. Apakah saya harus ambil lagi lukisannya? Lukisannya ternyata udah sobek, udah jelek, gimana? Pulangin uangnya? 2 miliarnya Gak mau, habis. saya 2 miliarnya udah kepake buat kawin misalnya. yang keberapa? itu menurut saya, kalau saya pelukis atau saya punya koleksi lukisan dibeli dengan harga 2 miliar, saya nggak boleh kena dong. Kalau gitu Jennifer dan itu lukisannya pasti bagus banget ya, sampai Ini Alphard masalah bukan bayarnya. lukisan nih Bang. Nggak lukisan, Bang, lukisan. Diri sendiri nih Bang. Enggak. Gimana nih Bang? Dan menurut saya juga ada orang naksir, suka, bahkan nafsu sama seseorang memberikan Hadiah. mobil, wajar. Sah-sah saja kan? Sah-sah saja. Wajar apabila yang Apabila dikasih itu halal. hadiahnya halal. Ini haram Bang. Tahu dari mana? Kan ketahuan, Bang, dia kena Ini udah KPK. ketahuan sebelumnya. Nah, ini mungkin sebelumnya. Ini kan dikasih sebelum Ya, ketahuan. pada saat sebelumnya oke, oke. Iya. Tapi kalau Tapi udah harus kayak gitu, hati-hati sebelum juga. Iya. dipanggil, mendingan kayaknya aku dikasih tuh orangnya kena KPK, antarin aja deh gitu. Ulangin. Lebih lagi Ini lain. Itu udah kalau udah ketahuan bicara yang lain. Ini maksudnya bicara sebelum. Nah ini dari segi hukum Mbak Lamsa, misalnya orang pacaran begitu, kan tidak melanggar hukum pacaran itu. Jadi gini, sebenarnya harus diluruskan dulu ya. Pengertian TPPU itu seperti apa, masyarakat juga masih bingung. Pengertian itu apa sih gitu kan? TPPU ini kan perbuatan jeratan hukum ya terhadap satu hasil daripada uang ataupun sesuatu yang lainnya itu dari yang diambil, yang dihasilkan dari sebuah tindak pidana. Artinya bisa korupsi, bisa bandar narkoba, kan begitu. Bisa juga hal-hal yang lain, kan itu. Ketika
dia memang sudah dibuktikan entah itu koruptor ataukah dia sudah diputuskan ya, memang bisa secara hukum, Ibu mungkin lebih paham, bisa secara bersamaan. Tapi alangkah baiknya ketika memang itu bicara undang-undang, di situ kan jelas bahwa diketahui, patut diduga. Nah, kalimat patut ini kan orang nggak akan bisa menduga-duga. Kayak misalkan saya kasih Mas Sis uang, dia mana tanya, Mas Ramdan uangnya dari mana? Korupsi ya? Itu kan ada satu etika yang tidak bisa kita lampaui gitu loh. Nah, yang terjadi hari ini adalah ketika para pejabat itu bersinggungan setiap hari dengan yang namanya hukum dalam hal korupsi atau nepotisme atau kolusi kan gitu. Nah, ketika memang sudah dibuktikan baru semua terbongkar. Tidak juga serta-merta yang saya katakan KPK membabi buta, tembak sana tembak sini. Ya kan, tujuannya apa? Kalau memang itu murni ada sebuah tindak pidana TPPU yang menerima tahu, panggil secara baik-baik, nggak usah dipublikasi. Ya, artinya apa? setuju. Sekarang jangan juga, ya kita boleh mengkritisi dong KPK, bahwasanya KPK juga jangan cari panggung di akhir tahun gitu loh. Artinya di akhir tahun politik ini nggak usah seluruh artis dipublikasi. Ya. Gitu loh. Kalau memang iya, hak punya privasi loh. Semua kalau begini, orang lihat, oh ternyata si A begini, si B, padahal belum tentu apa yang kita pikirkan. Tapi image itu sudah terlanjur, kadung terbentuk. Nah, gitu ini loh. seperti apa nih? Bagaimana ini kan ada yang dilanggar nih hak publik juga ya, agar praduga tak bersalah. Atau misalnya contohnya Ayu Azhari tadi, orang sudah menduga macam-macam dulu, padahal ternyata dikembalikan uangnya. Ya itu nggak tahu apakah medianya ataukah KPK-nya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa yang namanya pencucian uang adalah ketika ada suatu perbuatan memanfaatkan, menggunakan bentuknya apa saja atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Apakah kejahatan itu korupsi? Ada 26 jenis kejahatan dan beberapa yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas. Jadi banyak sekali yang semua asal hasil kejahatannya kemudian dialirkan. Jadi orang yang mengalirkan kena pasal 3 dan 4, dan orang yang menerima aliran itu kena pasal 5. Jadi dalam hal ini bahwa siapapun sebetulnya diharamkan, tidak boleh merupakan suatu tindak pidana kalau menggunakan, menikmati hasil kejahatan. Iya itu betul. Tapi kan permasalahannya gini ya. Kalau andai kata saya menerima perkara ya, ketika bicara, oh saya menerima itu nggak salah. Nggak salah. Menerima nggak salah. Menerima Ada apa? honornya. Menerima Iya, apa? dalam arti uang. Perkara. Perkara Bukan menerima sudah. uang. Menerima uang. Menerima uang kan gitu. Nah, ketika kita menerima uang, kayak contoh beberapa artis ya, dia kan tidak mungkin tahu kecuali memang ada transaksi tertentu. Ya itu yang namanya mencurigakan yang tertentu itu. Jadi Enggak, Tapi gini, ya, gini. silakan Tidak kalau harus kamu- Gini, saya itu mau tanya. dipublikasikan. Saya kepengen tanya. tuh kan Karena harus gini, setuju. karena gini itu kan uang rakyat, supaya rakyat Bagus. tahu, dan artis juga hati-hati. Jadi ini kan Enggak, uang belum- rakyat, ini belum supaya ketahuan ini rakyat- uang rakyat kok. Enggak, ini Yang bicara udah dipublikasikan tahu tadi. yang Saya publikasi. kasih contoh. Saya melanjutkan yang kata abang, itu kan publikasi katanya, kan ada privasi. Tapi ini kan membicarakan masalah bukan uang privasi, ini uang rakyat Indonesia. Ini Biar membicarakan apa? Biar semangat tahu dan orang pemberantasan hati-hati korupsi. gitu. untuk Harus menerimanya. dipublikasikan. Harus. Saya kasih contoh gini, saya kepengen jelas saja. Apabila saya seorang pengusaha kaya raya, kemudian saya memberikan uang ke kamu, sayangnya bukan ya. karena saya jatuh cinta sama kamu, saya kasih 50 juta. Ya terima. Oke, Bapak. terima kan? Saya pengusaha. Ya, berusaha. 3 tahun kemudian saya korupsi. Ini digeledah. Padahal uangnya bukan uang yang saya korupsi, uang saya. Iya. Tapi KPK nggak begitu, Bang. KPK itu Loh. cerdas, dia tahu itu memang uang aliran Kapan? dana hasil Ya. korupsi. Kalau yang tidak uang dana aliran korupsi itu nggak masuk. Tentunya tidak gegabah seperti itu. Tapi kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi Enggak. nanti. Pemirsa, Beda sebelum korupsi, sama korupsi beda sehari pun bisa. Oh beda, iya. Saya kasih sekarang waktu saya belum korupsi, dia- besok saya korupsi, padahal uangnya saya kasih uang Karena yang mereka halal. Ada. membukanya itu uang secara panas ada detail. tulisannya kali. Iya, panas, Kita bukan akan panas. akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Adaba Berita. Kita lanjutkan pro kontra tentang aliran dana ke artis ini. Saya ke Bu Yenti lagi ya. Bu Yenti, pada kenyataannya ini Anda sependapat tidak kata Pak Alam saya? Jangan-jangan nih KPK hanya mencari panggung saja ya dengan mempublikasikan artis-artis ini. Padahal kenyataannya hanya diminta keterangan saja tuh, nggak ada yang dipidana kan ya? Nggak ada.
Ya, saya kira nggak tahu ya mendudukkannya secara proporsional. Apakah itu memang KPK ataukah media sendiri yang mencari itu ya? Saya nggak tahu. Tapi pada yang penting adalah begini, sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau masyarakat siapapun itu, komunitas artis atau komunitas siapapun, kalau menerima harta kekayaan, apakah itu uang ataukah apapun sekarang ini, kalau yang diterima itu tidak wajar dan itu ada kemungkinan nanti bisa saja ada pasal 5 ini. Jadi kita harus serba hati-hati karena apapun pasal 5 itu jelas mengatakan siapapun yang menerima pentransferan, pembayaran, hibah, penitipan, menggunakan harta kekayaan itu ada ancaman pidananya 5 tahun dan 1 miliar sepanjang. Tapi tidak wajar itu kan relatif juga ya. Sementara pengusaha kaya begitu memberi mobil Alphard ya nggak masalah, mungkin buat dia itu masalah sepele, begitu wajar-wajar saja bagi dia. Sepanjang dia yakin betul bahwa itu pengusahanya pengusaha kaya dan tidak ada ya, kita tidak tahu bisnis orang, kita menyelidiki bisnis susah sekali. Walaupun tidak perlu juga. Apakah iya seorang Wawan tidak pernah nyumbang ke masjid? Pertanyaan saya simpel. Ya kan, kalau memang ya kan ketika memang menerima siapapun itu, masjid pun harus dikenakan pidana. Kan kita bicara hukum toh. Kan gitu. Nah, artinya apa? Banyak rakyatnya Karena gini, akan berat jatuh. saya tidak mendukung Wawan sama sekali. Kalau perlu hukum mati tembak, nggak ada masalah buat kita. Korupsi memang harus diberantas. Cuma gini loh, yang perlu ditegaskan adalah jangan sampai kan itu TPPU ini dijadikan alat juga untuk mengobok-obok hal yang lain di luar daripada itu. Itu yang perlu kita cermati. Anda melihat ada gejala seperti itu? Karena begini, ini kan bicara undang-undang yang memang sudah diciptakan sebenarnya pencegahan loh. TPPU ini kan pencegahan supaya tidak berkembang bisnisnya kan itu. Nah sekarang andai kata seorang Wawan dia sumbang masjid 2 miliar. Kalau bicara kewajaran ya, tadi kita kan bicara wajar nggak artis terima mobil kan gitu, atau wajar nggak kalau sekarang 2 miliar saya sumbangkan, saya Wawan, saya sumbangkan ke masjid, wajar karena kenapa tidak ada parameter ketika bicara wajar atau tidak wajar, itu kan terlalu kasus sama pribadi kan itu kan, nah yang kalau ke masjid disumbang oke, kan cuma ditanyai sama KPK, kalau udah selesai itu kan ini buat kayak yang Patona buat anak ditarik uangnya. Alat-alatnya ditarik, kalau dikasih mobil. Kalau itu uang hasil korupsi harus ditarik dong. Artinya gini, itu kan haknya rakyat, bukan untuk dibagi-bagikan seperti itu. Saya setuju sekali, cuma begini, KPK harus terlebih dahulu membuktikan apakah itu uang hasil tindak pidana atau tidak. Bersamaan tidak harus, kalau buktikan dulu sampai selesai diinkrah, keburu hilang. Enggak, memang munculnya strategi TPPU itu adalah strategi untuk mempercepat perampasan korupsi. Dalam hal korupsi membantu bagaimana merampas kembali hasil korupsi, membantu yang masyarakat menginginkan memiskinkan koruptor itu dengan undang-undang TPPU. Kalau ternyata tidak korupsi, jadi dikembalikan. Kalau memang bukan uang korupsi kayak tadi Ayah Azhari kan dikembalikan. Tapi image si artis gimana? Udah rusak. Mengembalikannya gimana? Baik-baik aja. Merehabilitirnya. Artinya gini Bang, kita membantu KPK untuk saya setuju. Saya setuju KPK harus lebih tegas lebih. Cuma saya cuma mempertanyakan undang-undang ini benar apa salah sih? Menurut saya yang paling benar cuma Al-Quran misalnya. Undang-undang kan masih bisa salah. Malah cara membuatnya harus lebih ganas lagi. Ya kan? Koruptor dihukum. Bukan masalah koruptor ini. Bukan masalah koruptor. Kayak gini. Apa sih kriteria pencucian uang? Apakah orang ngasih begitu saja habis itu namanya pencucian? Menurut saya pencucian itu harus kembali. Ada keringnya. Itu kan baju, ini kan bukan. 1 miliar loh. Untuk mengharapkan uang bersih. Masukin ke tempat lo kan melegalkan uang. No, enggak gitu. Pokoknya kasih orang cuci udah. Jadi dia memiskinkan diri aja. Pencucian uang itu artinya membersihkan yang tadinya namanya uang kotor dengan dirty money tadi, dengan satu proses ini seakan-akan menjadi seperti bersih. Itu. Tapi tidak ada klausul. Ada hak ya. Ada manfaat, memperoleh manfaat kembali dari pencucian itu, tidak ada klausul itu. Jadi dibuang saja tidak memperoleh manfaat seperti pencucian uang. Pencucian uang itu mengalirkan hasil kejahatan. Iya, itu yang salah menurut saya. Kalau kembali itu namanya pencucian. Tapi kalau nggak kembali, kasih orang itu pencucian, nggak benar menurut saya. Bukan dalam artian harafiah dong pencucian uang dari kantong masukin ke mesin cuci ya enggak harus bersih, enggak. Esensinya bahwa dia memberikan uang dengan harapan kembali sudah bersih. Dia bikin perusahaan, dia bikin uang rakyat. Ini bukan masalahnya. Udah ilasin. Keluar dari konteks ini. Ilasin aja, ditarik KPK ilasin karena memang uang rakyat. Iya, itu betul, tapi konteksnya lain ngomongnya. Yang kita inginkan adalah proses. Kita tidak bicara ini uang rakyat, benar, setuju sekali. Cuma gini loh, kita ada aturan hukum atau ada aturan main. Nah, ini mau bicara yang mana? Ini mau bicara
Nah, KPK apa manggil-manggil atau gimana nih? Konteksnya nggak mana? Konteksnya kan gini. Konteksnya yang Kan apa pertanyaan nih? tadi adalah apakah artis yang menerima itu bisa dipidana? Kan pertanyaannya itu. Kan nggak dipidana. Nah, sebentar, bukan gitu Mel. Ketika misalnya gini, saya koruptor, ya toh, saya kasih ke Anda sebelum saya terjerat. Pertanyaannya adalah, ini kan yang kita mau bahas hari ini adalah, apakah saya menerima, Kamel menerima uang dari saya yang sebelum saya terjerat korupsi itu, Kamel layak nggak ditetapkan sebagai tersangka sebagai yang kita mau bahas hari ini, kan begitu, konteksnya itu loh. Ya kalau diberikannya sebelum terjerat korupsi ya enggak. Sepanjang yang diberikannya itu adalah uang hasil korupsi. Nah, sekarang gini Bu, ini kan yang jadi masalah gini. Ada beberapa artis, ada Jennifer dan kawan-kawan itu, mereka menerima uang sebelum Wawan ditetapkan sebagai tersangka. Loh, ditetapkan dengan korupsinya kan beda dong. Ditetapkan sekarang korupsinya beberapa tahun yang lalu. Sobat, apa jadinya? Enggak begini, makanya kan kita lihat, apalagi Wawan seorang pengusaha loh, uang itu kan tercampur. Ya, nanti nah biar makanya ada KPK bukti, mencari buktinya itu. ada yang namanya beban pembuktian terbalik. Harusnya Belum ada. seorang Wawan harus bisa mengatakan itu bukan hasil korupsi, kan begitu seharusnya. Ada nanti di pengadilan, tapi bukan di penyidikan. Nanti di pengadilan Iya. bisa diberikan kewajiban itu ya, hakim mewajibkan juga terdakwanya membuktikan. Disitulah kesempatannya. Maka dikatakan bahwa dalam undang-undang korupsi jelas bahwa pembuktian terbalik bisa dikatakan hak, bisa juga dikatakan kewajiban. Kalau dia, ini kita juga tanya ya, ketika memang seorang Wawan yang tadi saya katakan, dia menyumbang satu yayasan itu memang bergerak di bidang sosial, apakah kemudian yayasan itu harus Tapi ditarik? pernah kejadian satu hal ya. Tidak ada pengecualian. Undang-undang tidak mengatakan bahwa kalau ada uang hasil kejahatan yang masuk ke yayasan Islam, bukan pencucian uang, kan nggak ada undang-undangnya kan? Tidak ada pengecualian, Tidak ya? ada pengecualiannya, itu saja kan? Baik, silakan ini Kamel. Kamel pernah kejadian, ada kan pernah jadi duta narkoba. Terus Kamel buat satu event, terus uang itu Kamel kan nggak tahu juga sama 20 juta, terus dikasih ini buat acara ya, Kamel sumbangan Dari seseorang? wakil wali kota. Terus tiba-tiba nggak lama dia kena, wah ini nih uang apa? Maksudnya takutnya kan memang buat acara. Tapi KPK itu pintar bang. Kalau memang bukan uang yang korupsi, dia nggak dipanggilnya kok. Tahu dari mana itu uang buat dari korupsi? Enggak, kita siap-siap nih. Kalau memang iya kita andalkan KPK tahu karena dari kan mana itu uang? Udah kecampur uang hasil korupsi dan uang gajinya. enggak, artinya mereka tuh pinter abang. Mereka itu memang udah cerdas. Kan Mereka ada udah PPATK juga. jelas. Mungkin mereka cek segala Maksudnya ada jenis dasarnya komunikasi. untuk memanggil itu satu dasar yang dicurigai saja, tidak semuanya. Segala Iya, jenis dia komunikasi itu berdasarkan mereka bukti. buka gitu Ada loh. bukti-buktinya. Kalau memang real ini bukan, nggak dipanggil kok. Bener, itu real memang. Jadi- Saya pernah sampai, wah ini kita gemeteran juga nih kalau memang iya, karena ngeri kan uang haram berarti. Berarti besok kita ke depan. Memang karena memang Nggak, ini murni uang. juga untuk pembelajaran buat masyarakat, terutama orang yang menjual jasa loh. Misalkan teman-teman artis, apa teman-teman apapun, di klausula perjanjian harus disebutkan bahwasanya pihak pemberi atau pembayar ini bukan hasil uang Enggak, korupsi. bahasanya jangan gitu. Kemarin ada usul juga bagus tuh. Penerima, artis atau apa, tidak bertanggung jawab terhadap uang hasilnya dari mana Abang, pun. maaf ya. itu Kalau nggak uang bisa show jawab. itu nggak Nggak kena. bertanggung jawab dong. Karena Seperti- mereka di seperti open. koran. Mana mungkin? Percetakan tidak bertanggung jawab terhadap isi. Ya, saya mana mungkin klausul suatu perkontrak mengalahkan undang-undang yang benar aja gitu kan? Enak saja nanti semua kasih istrinya, kamu tertangan dulu dan saya. Sekarang nggak ada Ini yang menarik nih. Nggak ada yang berani Ketika kontrak dong bicara sekarang. menikmat ya, harusnya anaknya, tantenya, Oh, iya. omnya, semua harus Nah. ditarik. Baik, ini kita lanjutkan Itu lagi, saya kita harus setuju. break dulu nih. Apalagi itu tetangganya diajak makan semua. Tarik semua. Satu segmen lagi, Uang masih ada rakyat satu segmen Itu lagi. saya Pemirsa, setuju. kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan lagi ini pro kontra aliran dana ke artis. Saya ke Ibu Yenti lagi. Sebenarnya bagaimana sih bunyinya di undang-undang? Apakah sebenarnya kalau korupsi kan memperkaya diri sendiri seperti itu ya? Nah kalau pencucian uang ini, apakah ada Iya. klausul mengalirkan uang dengan tujuan untuk diambil lagi manfaatnya atau bagaimana? Nggak ada. Bunyinya Atau gimana sih? dinikmati bersama atau bagaimana? Jangan mengartikan secara apa ya, letterlock cuci ya dicuci terus dikeringkan, enggak ya. Jadi Enggak, aslinya money laundering dari mana? Kata-kata itu dari mana asal usulnya? money laundering. Ah. Oh, jadi itu dari dulu waktu mafia Yes. para Di mafia Amerika. ya di Amerika. Waktu itu juga ada perdebatan apakah mau, karena itu kan diputihkan ya, apakah mau money whitening or money laundering ya. Bahkan di
Australia, wah ini yang nguji saya nih. Di Australia Bukan uji, saya dikatakan pengen the tahu. Process Saya- of Crime Act ya. Jadi undang-undang tentang hasil kejahatan. Itu ada beberapa Enggak, asal-usul kenapa terminologi. laundry dinamakan? Nah, kenapa laundry? Karena waktu itu kan Al Capone ya, dan beberapa kejahatan-kejahatan seperti itu, pelaku-pelaku kejahatan itu, hasil kejahatannya tidak mungkin langsung, kan mereka menjadi tiba-tiba menjadi kaya. Tidak mungkin kan tanpa, Iya. karena ada dinas pajak dan sebagainya. Dia harus melakukan sesuatu sehingga uang ini seakan-akan bukan lagi dari hasil kejahatannya seperti prostitusi, pemerasan dan sebagainya, tetapi ternyata dia lakukan pakai perusahaan laundry. Pada Iya. waktu itu laundry karena Jadi- itu waktu jadi akhirnya laundry. jadi istilah. Jadi istilah karena dari itu, dari laundry. Maka Jadi- Tapi dikatakan si kebetulan juga pelaku memanfaatkan kembali uangnya Oh kan? iya. oh iya, ini Karena untuk di- memperbesar bisnis kejahatannya. Sekarang di Jakarta atau di Indonesia Atau kebanyakan dikasihkan- ke ini bikin gedung, bikin mall. Iya, Iya. ya mungkin mall money malling. money malling. Tapi ini ya. kan beda. Ngeri ya Kalau diberikan ke artis itu kan beda. Si pemberi mungkin tidak bisa ngambil lagi. Tadi money kemarin loving. Money loving. Tidak harus Setuju saya diberikan. money loving. Karena gini ya, sebetulnya enjoying his fruit of crime. Jadi siapapun whoever enjoy, siapapun yang menikmati hasil kejahatan pada akhirnya kita konstruksikan dalam pasal 345. Jadi melakukan perbuatan apa saja atas harta kekayaan yang berasal dari Kejahatan. itu dikatakan namanya money laundering. Bentuknya Tahu apa saja? enggak, dalam ya. itu ada terus tahu atau tidak tahu. Oh iya. Ya kalau nggak tahu kata Enggak, Allah sih nggak dosa. bukan soal dosa ini. Kalau Bahasanya kalau ada tidak tahu, tidak, tapi patut menduga ya. Setiap orang yang menerima atau menguasai atau penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana. Jadi anak tidak termasuk dong. Anak kadang-kadang Anak tidak tahu kan termasuk kalau bisnis orang tuanya. anak udah dewasa termasuk, kecuali kalau anak bayi kasih Dia susu enggak. dari situ juga. Nah, sekarang gini, memang gini ya, memang perlu ketegasan lebih spesifik ya. Apa itu? Tentang money laundry ya. Menurut Apa saya itu? loh, menurut Iya, saya. ini ya, kenapa? Iya. Sebentar. Gini, ketika kita bicara menempatkan, menyumbang dan sebagainya, memang oke, kita setuju untuk sesuatu dibuktikan dulu tindak pidananya. Jadi nggak obscure, nggak apa namanya, nggak ngasal gitu loh. Ketika memang Al Capone dinyatakan sebagai terpidana, kemudian sudah diputuskan dan dinyatakan harta ini merupakan harta korupsi atau harta apa namanya dari kejahatan, baru terbukti. Gitu loh, sudah ada. Sudah terlalu keburu habis buru. nanti. Oh enggak. Ya sekarang gini, kalau memang kita mau Transfer bicara, ke Swiss Keburu nanti. disimpan ke abang nanti. oh bukan Kan begitu. gini, di dalam teknik penyidikan Anda kan orang hukum pasti tahu sekali dong. Teknik penyidikan kan langsung tahu ya, ini hasil kejahatan pun alirannya kemana. Kenapa mesti nunggu-nunggu enggak? Jadi di pasal 74 dikatakan apabila penyidik menemukan aliran dana terhadap hasil korupsi, berarti menemukan money launderingnya, maka didakwakan secara sekaligus kumulatif. Itu kan kita sudah tahu lah Tapi pasal memang 55. juga gini, harus dipisahkan ya. Permasalahannya begini, permasalahan gini. Antara uang yang halalan toiba atau uang yang benar dengan uang yang tidak benar ini kan nyampur. Ya. Jangan juga kita Iya. bicara fair, kita harus fair, Ya. terbuka. Jangan juga kemudian penyidik tutup mata, ini semua duit haram. Ya. Itu nggak baik. Karena Iya. kenapa? Dan itu kemungkinan besar sangat mungkin terjadi dalam praktik itu demikian. Karena uang tidak berbunyi ini benar. Karena kita praktisi hukum itu selalu menemukan hal yang seperti itu. Artinya apa? Sudah tutup mata, udah Pak. Yang penting ini begini, ini campur baur. Nah, pemilahan ini kan memang butuh proses. Itu yang tidak diatur di TPPU ya Bu ya. Karena gini Kan menurut hukum acara Kamel, sudah ada. menurut Kamel yang halal tadi udah habis dibuat kehidupan dia sehari-hari. Nah, Jadi, kita bicara pakai otak gitu loh. Artinya, Tapi gini loh, Artinya ini gini, artis yang kalau sangat dia mendukung udah loh. salah. Kita apresiasi loh ya, sangat mendukung pemberantasan Iya korupsi dong, kan. iya kalau dong. saya Oh enggak, setuju, harus saya berantas. setuju. Harus berantas. Masyarakat setuju. banyak banget tuh 1000%. rakyat yang makan beras catur subhanallah. Jadi bunuh aja dia. Artinya nggak ada lagi yang Iya, halal. setuju. Haram semua sudah Setuju. uangnya. Coba jangan Jahat, salah. jangan memvonis kayak gitu loh. Dosa tuh. Memvonis Haram orang dia semua ada- gitu enggak. Wah, Ada iya, orang yang yang uang Jangan. apa nih ceritanya Belum sekarang? tentu ada yang halal Iya, juga ada akan jadi pasti. haram karena rakyatnya itu Pak nangis loh Pak makan Bukan masalah
masalah ini nih, bukan Kita konteks. kamu jangan kampanye ke sana, Mbak. Iya. Kita bicara Saya nggak kampanye hukum, sana, saya bukan gitu. warga di sana. Enggak, artinya gini, kalau kita kampanye itu namanya kan seolah enggak, kita harus bicara tegas. Artinya Gini, begini, tadi gini, hukum itu Supaya harus koruptor benar-benar. takut. Sebentar, Baik. setuju saya. Sebentar, kesimpulan gini, ini menurut saya, hukum itu memang Kalau harus kita dilemahkan, tegakkan. koruptor nanti berani. Saya setuju untuk dimiskinkan, gitu loh. Tapi dengan satu catatan, kalau memang itu uang di luar daripada uang korupsi, tolong dikembalikan. Karena kenapa? Orang itu punya kehidupan. Hukum itu bukan kemudian dimiskinkan, benar-benar miskin. Ya, enggak. Tidak. Juga jangan karena gini. Apa dihukum mati? Sebentar gini, di masyarakat ini punya image adalah dimiskinkan seluruhnya. Padahal faktanya Tidak semuanya Yang hasil korup. kejahatan. Nah, itu yang saya Nah, maksud. ada Harus pemisahan bisa seperti itu dipilah. tidak ada Iya. dalam TPPU. Apalagi Atau- kalau Kasihan anaknya yang nggak tahu. Kalau memang gitu loh, kalau memang nanti itu terbukti uang daripada hasil korupsi, seluruhnya harus diambil. Tapi kalau memang mampu dibuktikan itu bukan hasil korupsi, ya dikembalikan. Jangan sulit. Baik. Ya. Loh, iya, tunggu dulu tapi ya kalau ada korupsi dan kalau ada pencucian uang bukan hanya dikembalikan saja loh, ingat ada denda, ya kan? Ada dendanya juga ada. Iya, Ini enak dihitung aja aja. kita mencuri, kembalikan segitu Kan ada enak hukumannya aja. juga. Enggak lah, ada penjaranya, kita tarik kembali, Ya, ada sesuai dendanya aturan juga. lah. Maka sebetulnya gini, kalau dengan korupsi harus hati-hati. Kalau korupsi kan ada pasal 18 mengembalikan uang pengganti. Betul. Gimana penyidik kalau penyidik tahu yang dikorupsi berapa dan kemudian uang ini kemungkinan sudah nggak ada, maka hartanya yang tidak terlibat korupsi kan boleh kan untuk menjaga pengembalian uang negara. Nah, Boleh itu kan dong. itu diputuskan oleh hakim. Baik. Gitu loh. enggak. Artinya Enggak, apa? tapi Harus persiapannya denda oleh penyidik dibalikan dong. sekian. Iya, Ya, memang. kalau penyidik nggak mempersiapkan, hakim memutuskan uangnya udah nggak ada, Iya, nggak ada nggak ada, gunanya hilang. juga, Itu ya kan? benar, saya Bukan yang setuju. terakhir ini Kamel itu. Jadi Anda setuju nih ya Iya. money laundering semua apa yang mengalir ya. Ada money loving juga kata Anda tadi ya. Iya, biar apapun itu yang berurusan Kalau dengan itu dia setuju, harus Mas diambil. Novel harus sekarang. Nah, Iya, dia karena setuju, gini, ntar dulu. karena gini, kita sebagai warga negara yang baik, sudahlah, itu uang rakyat, uang ngapain sih kita Iya. kembalikan? Kan artinya Betul, setuju, kita setuju. membantu KPK Setuju, untuk setuju. memberantas korupsi. Baik. Ya, sekarang Bang Sis ini yang terakhir Bang Sis. Yang singkat terakhir, aja. semua harus pandai memilih dan memilah. Semua harus tahu secara hukum. Hukum itu bukan cuma letter di kertas itu, tapi ada di hati, ada di otak. Jadi tolong Oh sudah pertimbangkan semua itu. Perumusan hukum ini udah menggunakan hati, udah menggunakan ini sudah, maka bentuknya ini itu sudah Ya. difikirkan. Eh, Sudah. Ini adalah Hukum hasil itu dari segalanya. bukan hukum yang perlu ditegakkan, tapi keadilan yang harus tegakkan. Oh iya, tapi gitu. bentuknya Jangan dengan orang yang cuma awalnya ini kebagian sudah. nggak tahu apa-apa tadinya dihukum lebih berat daripada orang yang korupsi besar. Saya nggak setuju tuh. Nah, itu masalah Kalau hakimnya buat ya. saya pribadi ya, ini kita bicara pemberantasan korupsi. Saya berharap sekali 1-2 bulan ke depan ada satu putusan hakim dan proses ini semua hukum mati. Dah, itu baru. Nggak. Kenapa? Sebentar. Kalau kita bicara itu efek jerah. Gini. Kalau kita lihat Singkat di saja Bang Sis ya. Saya usul ada. ada klasifikasi. Ya. Orang 0 rupiah sampai 1 miliar hukumannya A. Orang 1 miliar sampai 2 miliar hukumannya B. Ada Jadi KUHP hakim sudah tidak bisa begitu. bermain-main lagi. Iya. Oh Tapi ini kalau- 5 miliar Kalau segini. hukuman Tak. mati, hukuman Rakyat mati nggak bisa menyaksikan. gitu deh. Hukuman mati kan hanya seperti sekarang nih diwacanakan hati-hati dengan dana kelut karena korupsi terhadap Betul. dana bencana ada Betul, pidana matinya. betul. Jadi Ya, nggak itu. semua pasal ya kan? Ya, Betul. hanya tentu saja baik. Hanya, iya. Termasuk Baik. juga nanti Tidak perlu aja. nih kita bahas di DPR bahwa tidak hanya bencana, tapi juga baik. infrastruktur Saya tutup. rakyat. Baik, ini itu waktu sudah masukin, habis. Saya tembak tutup aja, aja. selesai. Selesai. Terima kasih Perdebatan belum selesai. Tapi acara sudah selesai. Nanti saya buka di warung kopi terdekat. Lanjutkan lagi nanti ini. Langsung saja kita akan mengikuti berita informasi lainnya ya pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ada Hajar apa Romo. berita?